Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Ristiana Suhayat dari kelas khusus Angkatan 15. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen pelayanan publik, di mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen pelayanan publik dengan dosen pengampu Ibu Irma Hermayanti SPD MSI. Baik, kita langsung saja ke materi pertama. Pengertian dari manajemen pelayanan publik. Manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan, dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan pelayanan. Menurut Sinambela, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik atau masyarakat, tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya, negara dalam hal ini pemerintah haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual, akan tetapi kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, semisalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Pelayanan kebutuhan dasar pertama terdiri dari kesehatan, di mana kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah pendidikan dasar. Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Pelayanan pendidikan masyarakat yang paling elementer adalah pendidikan dasar. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dikatakan jika kita ingin mengetahui bangsa ini 30 atau 50 tahun yang akan datang, maka kita lihatlah anak-anak sekolah dasar kita sekarang. Yang ketiga adalah bahan kebutuhan pokok. Selain kedua hal di atas, pemerintah juga harus memberikan pelayanan kebutuhan dasar yang lain, yaitu bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, minyak tanah, gula pasir, dan lain sebagainya. Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah juga harus menyediakan beberapa pelayanan umum untuk masyarakat seperti pelayanan administratif, di mana pelayanan ini berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pembuatan KTP, sertifikat tanah, akte kelahiran, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pelayanan barang. Pelayanan ini menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah pelayanan jasa. Pelayanan ini menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan kesehatan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah prinsip pelayanan publik. Sesuai Kepmenpan nomor 63 tahun 2003, prinsip penyelenggaraan pelayanan publik terdiri dari beberapa ya. Pertama adalah kesederhanaan, di mana prosedur pelayanan publik itu tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Yang kedua adalah kejelasan. Kejelasan ini mencangkup hal-hal seperti persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik, unit kerja atau pejabat berwenang yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan, persoalan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dan yang ketiga adalah biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. Selanjutnya adalah kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah akurasi, di mana produk pelayanan publik diterima dengan benar dan tepat. Selanjutnya adalah keamanan. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Poin selanjutnya adalah tanggung jawab, di mana pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Selanjutnya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, di mana tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai, termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi dan informatika. Selanjutnya adalah kemudahan akses, di mana tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. Poin selanjutnya ada kedisiplinan atau kesopanan dan keramahan. Pemberian pelayanan harus bersikap disiplin, sopan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
Yang terakhir adalah kenyamanan, di mana lingkungan pelayanan itu harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah, serta sehat, dan dengan dilengkapi fasilitas pendukung pelayanan seperti tempat parkir, toilet, atau tempat ibadah, dan sebagainya. Selanjutnya adalah standar pelayanan publik. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik, standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 1. Prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Yang kedua adalah waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan, maksudnya adalah waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian termasuk pengaduan. Yang ketiga adalah biaya atau biaya pelayanan, di mana biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Yang keempat adalah produk pelayanan. Produk pelayanan itu adalah hasil dari pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kelima adalah sarana dan prasarana. Adanya penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Keenam adalah kompetensi petugas pemberi pelayanan publik. Kompetensi petugas pemberi pelayanan publik itu harus ditetapkan dengan tepat dan sesuai berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah pola penyelenggaraan pelayanan publik. Sesuai Kemenpan Nomor 63 Tahun 2004, ada beberapa pola pelayanan publik. Yang pertama adalah fungsional, di mana penyelenggaraannya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua adalah terpusat, di mana pola ini adanya suatu instansi yang bertindak sebagai koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintahan lain yang terkait dengan bidang pelayanan yang bersangkutan. Yang ketiga adalah terpadu, di mana di pola pelayanannya dilakukan secara terpadu oleh suatu instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pola terpadu terdiri dari terpadu satu atap, terpadu satu pintu, dan gugus tugas. Selanjutnya adalah biaya pelayanan publik. Sesuai Kemenpan Nomor 63 Tahun 2003, penetapan besaran biaya pelayanan publik perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat. Yang kedua adalah nilai atau harga yang berlaku atas barang atau jasa. Yang ketiga, perincian biaya harus jelas untuk pelayanan publik dan memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran, dan pengajuan. Yang keempat, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan memperhatikan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah pelayanan khusus. Sesuai dengan Kemenpan Nomor 63 Tahun 2003, penyelenggaraan jenis pelayanan publik tertentu seperti pelayanan kesehatan, transportasi, dimungkinkan untuk memberikan pelayanan khusus dengan ketentuan seimbang dengan biaya yang dikeluarkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan seperti yang perawatan PIP di rumah sakit. Tingkat kepuasan masyarakat. Sesuai dengan Kemenpan Nomor 63 Tahun 2003 mengamanatkan agar tetap menyelenggarakan pelayanan secara berkala, melakukan survei indeks kepuasan masyarakat. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawasan sesuai Kemenpan Nomor 63 Tahun 2003 melalui berbagai cara sebagai berikut. Pengawasan melekat, itu pengawasan yang dilakukan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Kedua, pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional. Dan ketiga, pengawasan masyarakat dilakukan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelesaian pengaduan. Sesuai Kemenpan Nomor 63 Tahun 2004, dalam penyelesaian pengaduan masyarakat, pimpinan unit penyelenggara pelayanan publik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah prioritas penyelesaian pengaduan. Kedua, penentuan pejabat yang menyelesaikan pengaduan. Ketiga, prosedur penyelesaian pengaduan. Keempat, rekomendasi penyelesaian pengaduan. Kelima, pemantauan dan evaluasi penyelesaian pengaduan. Dan keenam adalah pelaporan, proses, dan hasil penyelesaian pengaduan. Ketujuh adalah penyampaian hasil pengaduan kepada yang mengadukan. Dan terakhir adalah dokumentasi penyelesaian pengaduan.
Penyelesaian sengketa. Apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit penyelenggara pelayanan publik yang bersangkutan dan terjadi sengketa, Kepempan mengatur bahwa penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur hukum. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.